Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Kusumawardani dan teman saya Vina Abidah dari kelompok 6 kelas H Filsafat Pendidikan Islam akan menjelaskan bagaimana sih bentuk lingkungan pembelajaran yang ideal. Seperti yang kita ketahui, untuk mencapai keberhasilan belajar, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Lingkungan belajar yang nyaman membuat siswa lebih mudah berkonsentrasi. Di lingkungan yang tepat, siswa dapat menikmati proses belajar dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Apa sih lingkungan itu? Lingkungan mencakup dalam arti yang sangat luas, termasuk iklim, geografis, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan, dan alam. Dengan kata lain, semua yang ada dalam alam kehidupan dan bersifat dinamis adalah lingkungan. Ini mengungkap hubungan antara peserta didik dan lingkungannya. Sejauh mana lingkungan dapat berpengaruh terhadap pendidiknya. Menurut Drs. Abdurrahman Saleh, ada 3 macam pengaruh lingkungan pembelajaran filsafat pendidikan Islam terhadap keberagaman anak. Yang pertama, lingkungan yang acuh tak acuh terhadap agama. Yang kedua, lingkungan beragama tanpa keinsyafan batin. Yang ketiga, lingkungan beragama dan hidup dalam kehidupan agama. Dalam ketiga hal di atas dapat diketahui bahwa lingkungan yang sama belum tentu menghasilkan pengaruh yang sama karena perbedaan kehidupan yang ada di dalamnya. Seorang anak dari lingkungan beragama namun berasal dari keluarga yang bebas, cara belajarnya akan berbeda dengan seorang anak yang berasal dari lingkungan beragama dan keluarga religius. Konsep lingkungan pembelajaran dalam filsafat pendidikan Islam yang ada di sebuah instansi pada dasarnya menitikberatkan pada proses pembelajaran sebagai sebuah aktivitas yang direncanakan, dilakukan, dan dievaluasi oleh guru. Pembelajaran dilaksanakan secara sengaja untuk mengubah dan membimbing siswa dalam mempelajari sesuatu dari lingkungan dalam bentuk ilmu pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik menuju kedewasaan siswa. Pembelajaran memiliki tujuan-tujuan tertentu yang akan dicapai dengan memanfaatkan lingkungan sebagai media dan sarana belajar bagi siswa. Lingkungan dapat dikatakan ideal ketika lingkungan tersebut bersih dan tenang. Cara menciptakan lingkungan pembelajaran yang ideal. Sebagai fasilitator utama di kelas, guru sangat berperan penting untuk membuat suasana selalu segar, menarik, dan tidak membosankan. Maka dari itu, penyajian materi dengan cara-cara yang baru dan menyenangkan dapat menentukan hasil proses belajar mengajar. Berikut adalah cara menciptakan lingkungan pembelajaran yang ideal. Yang pertama, yakni buat suasana ruangan yang berbeda. Hal ini bisa terjadi pada posisi duduk antara guru dan siswa, yaitu guru berada di depan dan kursi siswa disusun berjajar membentuk persegi. Metode seperti ini masih kurang efektif karena proses belajar terjadi hanya satu arah, yakni guru menyampaikan dan murid mendengarkan. Agar suasana kelas lebih menyenangkan, cobalah dengan mengatur ulang posisi meja dan kursi yang melingkar dan guru berada di tengah para siswa, sehingga semua siswa bisa langsung fokus pada gurunya. Yang kedua, yakni perbanyak interaksi dengan memancing ide anak. Perhatian penuh juga bisa didapatkan dari memancing pendapat, diskusi, atau debat argumen antara murid dan guru. Memang tidak semua anak bisa dengan leluasa mengeluarkan ide mereka. Nah, di sinilah peran guru untuk percaya pada kemampuan masing-masing anak dan pacu mereka untuk berani berpendapat, serta menghargai apapun yang mereka ungkapkan. Yang ketiga, manfaatkan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, hanya menulis di papan tulis bisa jadi sudah tidak zaman lagi. Penggunaan teknologi dapat membantu guru menciptakan suasana aktif dan tidak menjenuhkan saat di kelas. Hal ini bisa dicontohkan dengan penggunaan laptop, internet, dan proyektor untuk mengubah materi pelajaran dari textbook ke dalam audio visual.
Yang keempat, yakni memiliki sifat humoris. Untuk meningkatkan semangat mereka, penting untuk seorang pendidik untuk memberikan humor segar di tengah-tengah pelajaran. Sifat humoris juga dapat memberikan efek kedekatan antara siswa dan guru. Semakin murid dekat dengan guru, maka apa yang disampaikan oleh guru akan mudah diserap oleh siswa. Humoris juga dapat memecah suasana agar tidak terlalu serius dan jenuh dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, yakni berikan perhatian yang sama pada semua anak. Terkadang, guru akan lebih cenderung memperhatikan murid yang pintar dan aktif di kelas, sedangkan anak yang pasif akan kesulitan untuk mendapatkan kesempatan untuk menuangkan ide ataupun mengaktualisasikan dirinya di kelas. Namun, sebagai seorang guru, sebenarnya sudah menjadi tugasnya untuk menemukan benih-benih unggul yang ada di dalam diri masing-masing anak. Seorang guru harus percaya bahwa setiap anak memiliki keunggulan dan potensi yang berbeda-beda. Jadi, berikan perhatian yang sama kepada semua peserta didik. Dengan begitu, setiap anak akan merasa memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya. Baiklah, cukup itu penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.